Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to our English learning with me, Miss Lilis. Today we are going to learn simple present tense. What is simple present? Anyone knows? So I would explain to Indonesia. Simple present tense yang pertama digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. For example, I wake up at 5 o'clock every day. Yang artinya setiap hari saya bangun pukul 5 pagi. Contoh yang kedua, my sister goes to the school every day at 7 o'clock. Yang artinya setiap hari saudara perempuanku pergi ke sekolah pada pukul 7 pagi. Adverb of time atau penanda waktu dari kalimat tadi adalah always, seldom, sometimes, every day, every week, and etc. Penggunaan simple present yang kedua yaitu untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran yang diakui oleh semua orang. For example, fish live in water, yang artinya ikan hidup di air. Yang kedua, fire is hot, yang artinya api itu panas. Penggunaan simple present yang ketiga yaitu digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. For example, close the door, open your book carefully. Nah, penggunaan simple present tense yang terakhir yaitu digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun rencana tersebut akan segera terjadi di masa sekarang. For example, the class start at 7:15 in the morning. Yang artinya kelas akan dimulai pada pukul 7.15 di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana cara membuat simple present tense? Yang pertama, kita butuhkan adalah subjek, verb, yang mana verb itu nanti ada penambahan s or is sesuai subjek dari kalimat tersebut. Kemudian ada objek atau pelengkap. For example, I work at the bank. He works at the bank. She works at the bank. Nah, bisa kita lihat dari sini, subjek she and he, kata kerja work ditambah huruf s. Nah, apa saja sih subjek yang kita tambahkan s or is di belakangnya? Nah, kata kerja yang ditambahkan huruf is adalah kata kerja yang berakhiran huruf h. Fixes. He fixes his friend's car. Yang artinya dia laki-laki memperbaiki mobil temannya. Kata dasar dari fixes adalah fix yang berakhiran h, makanya kita tambahkan is. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf ch adalah contohnya she watches movie every day. Kata dasar watches adalah watch. Lalu kemudian sh, contohnya my brother washes his car every week. Washes kata dasarnya adalah wash. Lalu yang terakhir adalah o, contohnya he goes to school. Kata dasar dari goes adalah go yang berakhiran o. Jadi ketika kata dasarnya berakhiran h, ch, sh, no, kita tambahkan is di belakangnya jika subjeknya he, she, it. Untuk membuat kalian lebih paham, Miss ada beberapa latihan. Silakan dianalisa. Kira-kira mana sih yang benar? Nah, setelah kalian menganalisa beberapa soal tadi, selanjutnya kita masuk tentang negative form. Negative form adalah bentuk kata tidak. Gimana sih cara bilang tidak dalam kalimat simple present tense?
Kalimat tidak dalam simple present tense adalah don't and doesn't. Don't artinya do not and doesn't artinya does not. Lalu bikin kalimatnya gimana? Cara bikin kalimatnya gampang saja. Kita hanya butuh subjek, kemudian don't or doesn't, dan objek atau pelengkap. Nah, bisa kita lihat dari sini contohnya. The first is we don't bring a car, yang artinya kita tidak membawa sebuah mobil. Lalu yang kedua, I don't visit my grandma house, yang artinya saya tidak mengunjungi rumah nenekku. Lalu yang ketiga, I don't cook a cake, saya tidak memasak kue. Lalu yang keempat, they don't go to Malang, yang artinya mereka tidak pergi ke Malang. Kenapa subjek di sini menggunakan don't? Karena subjek yang digunakan untuk kata don't atau do not adalah they, we, I, you. Nah, lalu contoh kata tidak yang kedua adalah doesn't atau does not. Contohnya, he does not bring a car, yang artinya dia laki-laki tidak membawa sebuah mobil. Yang kedua, she does not visit her grandma house, yang artinya dia perempuan tidak sedang mengunjungi rumah neneknya. Yang ketiga, it does not eat cake, yang artinya dia tidak sedang makan kue. Nah, kenapa kata tidak di sini menggunakan doesn't atau does not? Karena kata tidak doesn't atau does not digunakan untuk subjek he, she, it, yang artinya dia perempuan, dia laki-laki, dan dia benda. Jika subjeknya he, she, it, maka kata tidak yang digunakan adalah doesn't. Jika subjeknya they, we, I, you, maka kata tidak yang digunakan adalah don't atau do not. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu interrogative form atau bentuk kalimat tanya. Lalu bagaimana sih cara kita membuat kalimat tanya dalam simple present tense? Yang pertama yang kita butuhkan adalah do or does. Lalu setelah itu ada subjek dan objek yang melengkapi. Do or does itu selalu ditempatkan di depan, lalu diikuti oleh subjek dan verb. Subjek di sini jika kalian menggunakan he atau she atau it, berarti kata bantunya adalah does. Jika kalian menggunakan they, we, I, you, berarti harus memakai kata bantu do. Bisa dilihat dari sini. Contohnya, does she go to school? Apakah dia perempuan pergi ke sekolah? Lalu selanjutnya, does he like a sandwich? Yang artinya apakah dia laki-laki menyukai roti? Lalu yang ketiga, does it bring a car? Apakah dia membawa sebuah mobil? Nah, bisa kita lihat dari sini, ini adalah contoh interrogative form menggunakan kata does. Lalu apa saja yang menggunakan kata do? Nah, ini adalah yang terakhir, bagaimana kita membuat kata tanya dalam simple present tense, yaitu menggunakan kata do. Misalnya di sini ada do they play badminton? Apakah mereka bermain badminton? Lalu yang kedua, do you like pizza? Apakah kamu suka pizza? Lalu yang ketiga adalah do we buy a train? Artinya adalah apakah kita membeli kereta? Nah, bisa kita lihat dari sini, jika kita ingin membuat kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dalam simple present tense, berarti langkah pertama yang harus kita lihat dulu adalah subjek apa yang nantinya akan kita gunakan. Nah, ini adalah materi tentang simple present tense. Untuk memudahkannya lagi, silahkan analisa kembali beberapa exercise yang di atas ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.